Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S- Saya Nesa Alisbiaya dengan nomor 22 110061. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya yaitu tentang aplikasi to-do list atau study plan. Lanjut saja. Selamat datang di proyek untuk study plan, sebuah aplikasi to-do list inovatif yang dirancang khusus untuk mahasiswa. Dokumen ini menguraikan tujuan, ruang lingkup, tim, dan jadwal proyek yang akan merevolusi cara mahasiswa mengelola tugas kuliah mereka. Next. Itu ada tujuan proyek, mengapa study plan, yaitu karena manajemen tugas efisien, platform digital modern, dan peningkatan produktivitas. Manajemen tugas efisien yaitu membantu mahasiswa mengelola tugas kuliah dari berbagai mata pelajaran secara digital dan efisien. Selanjutnya ada platform digital modern, yaitu menyediakan platform berbasis mobile yang modern dan mudah digunakan untuk pencatatan dan pelacakan tugas. Terakhir ada peningkatan produktivitas, yaitu meningkatkan produktivitas mahasiswa dengan fitur pengingat, prioritas, dan visualisasi progres. Selanjutnya ada detail proyeknya, yaitu judul dan otorisasi proyeknya, aplikasi to-do list tugas kuliah, yaitu study plan. Proyek ini secara resmi diinisiasi pada tanggal 6 Oktober 2025. EP Purnamasari SSI MKOM selaku proyek sponsor memberikan dukungan penuh dan persetujuan terhadap pengembangan sistem ini. Tujuan utama adalah menciptakan aplikasi manajemen tugas kuliah berbasis mobile yang efisien, modern, dan mudah digunakan oleh mahasiswa. Tim berkembang developer tim project to-do list tugas kuliah yaitu pertama ada Nesya Rizpujaya sebagai project manager, Yuda Prawira sebagai backend developer, Muhammad Dapam sebagai frontend developer, dan Fahmi Akbar sebagai database designer, dan terakhir ada Adelia Putri sebagai dokumenter. Ke kota utamanya itu ada manajer proyek sebagai Nesya Rizpujaya dan sponsor proyek sebagai Happy Munawar SIMCOM. Perannya memberikan arahan, pertujuan, dan supervisi proyek. Deskripsi aplikasinya, study plan atau asisten tugas kuliah. Aplikasi, aplikasi study plan adalah platform manajemen tugas kuliah berbasis mobile yang dirancang khusus untuk mahasiswa. Dibangun menggunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Kotlin atau Java, serta backend berbasis Cloud menggunakan Firebase. Aplikasi ini memungkinkan mahasiswa untuk mencatat, menambah, mengedit, dan menghapus tugas dari berbagai mata kuliah secara praktis. Penggunaan juga dapat mengurutkan tugas berdasarkan prioritas, menetapkan deadline, dan menerima pengingat otomatis melalui notifikasi. Fitur tambahan mencakup kolaborasi tugas kelompok serta visualisasi progres penyelesaian tugas. Study plan dilengkapi antarmuka modern dan responsif yang mengikuti prinsip material design, sehingga mudah digunakan di berbagai perangkat Android. Saat ini, aplikasi Study Plan masih dalam tahap pengujian internal untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik sebelum dipublikasikan ke Google Play Store. Selanjutnya ada ruang lingkup proyeknya, fitur dan batas study plan. Fitur utamanya yaitu ada pencatatan tugas, pemata kuliah dengan data lengkap. Selanjutnya ada pengingat otomatis yaitu notifikasi deadline agar tidak ada tugas yang terlewat. Selanjutnya ada pengelompokan prioritas yaitu mengatur tugas berdasarkan tingkat urgensi. Selanjutnya ada statistik dan visualisasi yaitu melacak progres penyelesaian tugas secara visual. Selanjutnya ada kolaborasi kelompok, yaitu fitur untuk tugas kelompok yang lebih mudah. Batasan proyeknya itu ada platform Android, yaitu hanya fokus pada Android 8.0 ke atas. Selanjutnya ada tanpa iOS atau web, tidak termasuk integrasi dengan platform iOS atau web saat ini. Selanjutnya ada tanpa pembayaran, yaitu tidak termasuk fitur pembayaran dalam aplikasi. Selanjutnya ada tahap kalender eksternal, itu tidak mencakup integrasi kalender eksternal. Kita next dalam proyeknya atau lini masa pengembangan study plan itu ada pada tanggal 6 Oktober 2025 itu start date-nya, 11 Oktober 2025 itu prototype demonstration, pada tanggal 26 Oktober 2025 itu project plan submission, 31 Oktober 2025 itu second prototype demonstration,
16 November yaitu 3 second prototypes demonstration. Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2025 yaitu final product demonstration. Yang terakhir itu 11 Desember itu finish date-nya. Untuk peranan tanggung jawab, tip inti study plan. Sini ada project role dan project responsibility. Dokumenternya yaitu membuat dokumentasi proyek yang komprehensif. Selanjutnya ada database designer, yaitu merancang dan mengelola struktur data aplikasi yang efisien. Selanjutnya ada programmer, mengimplementasi kode aplikasi sesuai spesifikasi teknis. Selanjutnya ada project manager, yaitu menjadwalkan, mengatur, dan memantau jalannya proyek secara keseluruhan. Selanjutnya ada project sponsor, yaitu memberikan arahan strategis dan persetujuan akhir proyek. Selanjutnya ada user interface designer, yaitu mendesain tampilan aplikasi yang intuitif dan menarik. Sebenarnya di sini ada rencana proyek aplikasi tulis tugas kuliah study plan. Study plan ada aplikasi mobile Android yang dirancang untuk membantu mahasiswa mencatat, mengatur, dan memantau tugas kuliah secara digital dan efisien. Aplikasi ini menyediakan fitur utama seperti pencatatan tugas per mata kuliah, notifikasi pengingat otomatis, penugasan prioritas, kolaborasi kelompok, dan visualisasi progres. Dengan study plan, mahasiswa dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi risiko keterlambatan tugas kuliah, dan memperkuat kerja sama akademik. Menjaga dokumen untuk timnya. Di sini penulisnya Nesa Wijaya disetujui oleh Penamusari SIMkom pada tanggal 13 Oktober 2025. Bagaimana proyek ini diatur? Diagram ini mengilustrasikan anggota tim dan peran mereka dalam proyek study plan. Yaitu Nesa Wijaya sebagai project manager, EP Penamusari SIMkom yaitu sebagai dosen pembimbing atau sponsor, Ida Prawira sebagai backend developer, Adelia Putri sebagai dokumenter, Muhammad Apa sebagai front-end developer, Fahmi Abbas sebagai database designer. Pendekatan manajemen dan teknis. 3.1 lingkup proyek, yaitu ada menambah, mengedit, dan menghapus tugas, pemberian prioritas dan deadline tugas, pengingat otomatis deadline, grup tugas atau kolaborasi, statistik dan pencapaian atau pengumpulan tugas, notifikasi fast via Firebase. Selanjutnya ada tampilan user friendly berbasis material desain. Untuk 3.2 yaitu waktu, pengembangan waktu berdasarkan tahapan utama. Minggu pertama yaitu analisis kebutuhan dan desain UI. Minggu kedua implementasi fitur dasar. Minggu ketiga pengembangan reminder dan notifikasi. Minggu keempat fitur kolaborasi dan statistik. Minggu kelima pengujian dan perbaikan bug. Minggu keenam penyusunan dan laporan dan presentasi akhir. Untuk jaminan kualitas dan sumber daya, 3.3 itu kualitas, pengujian unik setiap fitur, pengujian integrasi atau muka dan fungsi, validasi hasil oleh rekan satu tim dan dosen pembimbing, perbaikan berlapis sehingga tidak ada software bug. 3.4 itu ada biaya, domain dan server. Gratis menggunakan Firebase. Untuk tool desainnya gratis menggunakan Figma atau Canva. Untuk komunikasi melalui WhatsApp atau Google Meet. Itu gratis juga. Untuk komunikasi dan mitigasi risiko. 6 komunikasi. Koordinasi utama via WhatsApp group. Sinkronisasi kode di GitHub. Rapat menunggu secara online untuk pemberian progres. Ketujuh, risiko dan mitigasi. Risikonya keterlambatan pengembangan, mitigasi pembagian tugas jelas monitoring mingguan. Untuk risiko bug mayor di fitur utama, mitigasinya ada uji unit dan integrasi setiap tahap. Untuk risiko device incompatibility, yaitu mitigasinya fokus terhadap Android, testing pada beberapa device. Untuk risiko kendala internetnya tadi, mitigasinya cadangan data dan gunakan pengujian offline. Selanjutnya ada pengadaan dan integrasi. Apa pengadaan? Tidak diperlukan pengadaan barang fisik. Semua tool tersedia gratis atau sudah dikuasai oleh tim.
Untuk integrasinya, semua kode disatukan dalam satu repo, repository GitHub. Dokumen proyek didokumentasikan di Google Drive bersama. Dalam kerja mingguan, untuk minggu pertama, kumpulkan user requirement, riset aplikasi serupa, buat makeup UI atau UX aplikasi, review dan revisi bersama tim dosen atau dosen pembimbing. Untuk minggu kedua, mulai coding fitur CRUD-nya, rancang basis data di Firebase, implementasi tampilan daftar tugas, sinkronisasi source code di GitHub. Untuk minggu ketiga dan keempat, yaitu melakukan pengembangan rebender dan notifikasi, buat fitur filter prioritas tugas, kolaborasi tugas kelompok, dan update dan review desain UI atau UX. Untuk minggu kelima ada melakukan uji model dan integrasi aplikasi, bug fixing, pengujian di berbagai device. Minggu keenam yaitu penyusunan dokumentasi akhir, finalisasi presentasi, dan uji coba aplikasi dan surat tugas. Untuk diagram struktur rincian kerjanya, yaitu diagram WBS melingkar dan ini menunjukkan komponen proyek. Elemen sentral adalah study plan project. Komponen di sekitar meliputi ada spesifikasi, analisis sistem, analisis user, desain UI, desain sistem, desain database, model login, implementasi, dokumentasi, presentasi, buat laporan, model group, model reminder, dan model teks CRUD. Untuk jadwal proyeknya ada tahap dan tanggalnya, yaitu proyek dan analisa pada tanggal 13 Oktober 2025, untuk tahap makeup UI atau requirement review pada tanggal 14 sampai 19 Oktober 2025, tahap coding CRUD dan daftar tugasnya pada tanggal 20 sampai 24 Oktober 2025, tahap notifikasi dan kolaborasi tugas pada tanggal 25 sampai 31 Oktober 2025, untuk tahap pengujian fitur atau bug fixing pada tanggal 1 sampai 7 November 2025, tahap laporan dan presentasi pada tanggal 8 sampai 10 Desember 2025, dan tahap demo closing project-nya pada tanggal 11 Desember 2025. Lampirannya makeup UI aplikasi StudyPlan. Visualisasi antarmuka pengguna aplikasi StudyPlan untuk memberikan gambaran awal desain dan fungsionalitas. Yang kedua ada diagram arsitektur sistem, opsional ya. Representasi visual komponen sistem dan interaksinya, menjelaskan struktur teknis aplikasi. Yang ketiga ada daftar keanggotaan lengkap dan kontak, informasi detail mengenai setiap anggota tim proyek dan cara menghubungi mereka. Selanjutnya ada rencana manajemen persyaratan aplikasi StudyPlan. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama untuk semua kebutuhan aplikasi. StudyPlan to-do list memastikan setiap kebutuhan dapat dilacak, diverifikasi, dan dikontrol perubahannya, dan dikelola dengan baik selama pengembangan proyek. Tujuannya itu mengelola kebutuhan aplikasi StudyPlan to-do list secara komprehensif. Cakupannya itu mencakup seluruh kebutuhan perangkat lunak StudyPlan dari requirement hingga implementasi. Ini di sini ada artefak dan jenis persyaratan. Berbagai jenis artefak dan persyaratan digunakan untuk mendokumentasi pengelola proyek StudyPlan, yaitu ada permintaan pemangku kepentingan STR, permintaan pemangku kepentingan STRQ, permintaan utama dan perubahan dan pemangku kepentingan, visi, kebutuhan pemangku kepentingan, kebutuhan utama pengguna dan tujuan proyek, visi, fitur-fitur inti yang akan dikembangkan, model kasus penggunaan, skenario aktivitas utama dan interaksi sistem, spesifikasi tambahan, persyaratan tambahan, kebutuhan non-fungsional, atau yaitu keamanan, perform, dan lain-lain. Permintaan pemangku kepentingan. Dokumen ini membuat daftar permintaan, kebutuhan, harapan, dan pemangku kepentingan terkait pengembangan aplikasi StudyPlan. Tujuannya itu mencatat semua permintaan pemangku kepentingan utama agar solusi yang dikembangkan relevan dan tepat sasaran,
Cakupannya itu pemangku kepentingan utama adalah mahasiswa, dosen, dan tim pengembang aplikasi di lingkungan perguruan tinggi. Yang ketiga ada gambaran umumnya yaitu merinci kebutuhan perangkat lunak aplikasi study plan untuk membantu mahasiswa mengatur tugas kuliah secara efektif. Profil penggunaan dan masalah. Memahami profil penggunaan dan masalah yang mereka hadapi adalah kunci untuk mengembangkan aplikasi yang efektif. Profilnya itu penggunanya mahasiswa. Tanggung jawab utama yaitu mengelola dan menyelesaikan tugas kuliah tepat waktu. Pengukuran keberhasilan, kelengkapan pengumpulan tugas tepat waktu, dan peningkatan kinerja akademik. Masalah yang dihadapi yaitu kesulitan mengingat deadline, kurangnya sistem pengingat efektif, dan kesulitan koordinasi tugas kelompok. Dan masalah utama yang dihadapi oleh mahasiswa tadi yaitu kurangnya aplikasi khusus untuk mengelola tugas kuliah secara terfokus dan kolaboratif. Aplikasi yang tersedia bersifat umum, tidak sesuai dengan kebutuhan tugas kuliah. Penggunaan aplikasi berbeda oleh tiap-tiap anggota kelompok menyebabkan kebingungan. Sistem pengingat manual dan tidak otomatis menyebabkan potensi kelalaian. Selanjutnya ada lingkungan penggunaan dan solusi yang diinginkan. Aplikasi study plan dirancang untuk lingkungan mahasiswa yang dinamis dan membutuhkan solusi integrasi. Penggunaan aktif itu mahasiswa Penggunaan aktifnya yaitu mahasiswa aktif dengan keterampilan dasar hingga sedang dalam penggunaan aplikasi mobile berbasis Android. Platform yang pendukungnya itu Android versi 8.0 ke atas. Rencana pengembangan ke aplikasi iOS untuk memperluas basis pengguna. Untuk integrasinya ada di aplikasi kalender melalui aplikasi kalender dan chat group seperti WhatsApp dan Telegram. Untuk usabilitasnya mudah digunakan antar muka intuitif dan responsif tepat tanpa pelatihan khusus. Solusi yang diinginkan aplikasi integrasi dengan pencatatan tugas, pengingat otomatis, dan fitur kolaborasi, serta notifikasi akurat dan visualisasi progres. Selanjutnya ada prioritas dan peluang solusi. Analisis masalah dan solusi yang diusulkan untuk aplikasi study plan. Prioritas utama yaitu pengelolaan tugas dan pengingat otomatis adalah yang terpenting bagi mahasiswa. Prioritas berikutnya backup data otomatis dan kolaborasi tugas kelompok yang efektif. Yaitu kapabilitas yang diusulkannya yaitu ada pencatatan tugas otomatis dan terpusat, pengingat notifikasi tugas yang dapat disesuaikan, fitur pencarian dan filter tugas yang cepat, kolaborasi tugas dalam grup yang efektif, visualisasi progres tugas secara real time, backup dan sinkronisasi data otomatis. Selanjutnya peluang bisnis. Pertama ada meningkatkan efisiensi pengelolaan dan penyelesaian tugas. Selanjutnya ada mengurangi risiko terlambatan dan keterlambatan pengumpulan tugas, memudahkan kolaborasi antar mahasiswa dalam tugas kelompok, dan terakhir ada mendukung peningkatan kinerja akademik pengguna. Visi produk dari study plan. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai tujuan, cakupan, dan fitur utama dari aplikasi study plan. Masalahnya, tidak adanya aplikasi yang mampu mengelola, mengingat, dan memantau seluruh tugas kuliah mahasiswa secara terintegrasi dan efektif. Dampaknya, sering terlambat mengumpulkan tugas, performa akademik menurun, serta komunikasi dan kolaborasi tugas kelompok menjadi kurang efisien. Solusinya, aplikasi study plan yang menyediakan pencatatan tugas, pengingatan otomatis, fitur kolaborasi, serta visualisasi progres. Penyataan posisi produk. Untuk mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia yang membutuhkan alat manajemen tugas kuliah yang terintegrasi dan efisien. Study plan memudahkan pencatatan dan pengingat otomatis dan kolaborasi tugas kelompok. Berbeda dengan aplikasi to-do list umum. Produk kami dirancang khusus untuk kebutuhan akademik mahasiswa beserta fitur kolaborasi dan visualisasi progres tugas. Jadi di sini ada ringkasan kapabilitas dan fitur produk. Study plan menawarkan serangkaian fitur yang dirancang meningkatkan pengalaman manajemen tugas mahasiswa. Yang pertama yaitu tugas kuliah baru, memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menambahkan tugas baru dengan detail lengkap. Selanjutnya ada atur kategori tugas,
organisir tugas berdasarkan mata kuliah atau prioritas. Selanjutnya ada laporan tugas, melihat progres tugas selesai atau belum dan riwayat tugasnya. Selanjutnya ada edit atau hapus tugas, fleksibilitas untuk memperbarui atau menghapus tugas yang sudah ada. Selanjutnya ada notifikasi deadline, menerima pengingat tepat waktu untuk menghindari keterlambatan pengumpulan tugas. Yang terakhir ada sinkronisasi data. Data tugas otomatis tersinkronisasi antar perangkat. Untuk asumsi dan ketergantungan. Pengguna memahami penggunaan perangkat mobile atau web dasar. Data awal tugas dapat diinput saat pertama kali install, dan sistem dapat dijalankan via browser atau aplikasi mobile. Spesifikasi persyaratan perangkat lunak. Dokumen ini mendefinisikan secara lengkap kebutuhan perangkat lunak aplikasi to-do list tugas kuliah. Tujuan, mendefinisikan perilaku eksternal aplikasi, kebutuhan non-fungsional, batasan desain, dan faktor penting lainnya. Cakupan, membantu mahasiswa mengelola, mengingat, dan melaporkan tugas kuliah, termasuk fitur penambahan, pengeditan, penghapusan, pengingat, kategori, dan melaporkan tugas. Dan terakhir ada definisi to-do list, deadline, kategori, notifikasi, dan user. Untuk gambaran umumnya, struktur SRS ini terdiri dari bab pengenalan, spesifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional, use case, spesifikasi tambahan, serta informasi pendukung. Setiap bab membahas aspek utama dan kebutuhan perangkat lunak aplikasi. To-do list tugas kuliah agar pengembangan berjalan sesuai harapan dan stakeholder dan pengguna. Use case utama aplikasi study plan. Aplikasi study plan terdiri dari beberapa use case utama yang melibatkan aktor, yaitu mahasiswa tadi. Pertama, menambahkan tugas baru. Mahasiswa memasukkan detail tugas, misalkan nama, deskripsi, deadline, dan kategori. Use case yang kedua, mengedit atau hapus tugas. Mahasiswa mengubah atau menghapus tugas yang ada. Use case yang ketiga yaitu mengatur kategori tugas. Mahasiswa bisa menambah, mengedit, atau menghapus kategori tugas. Untuk use case yang keempat, melihat dan mencari tugas. Mahasiswa melihat daftar tugas, mencari atau filter berdasarkan kriteria tertentu. Untuk use case kelima, menerima notifikasi deadline. Sistem mengirimkan notifikasi sebelum deadline tugas tiba. Use case yang keenam, melihat laporan tugas. Mahasiswa melihat rekapitulasi tugas selesai atau belum. Use case ketujuh, yaitu login atau logout. Mahasiswa melakukan proses autentikasi untuk aplikasi tadi. Dokumen arsitektur perangkat lunak, aplikasi to-do list tugas kuliah, study plan. Dokumen ini menguraikan arsitektur tingkat tinggi untuk aplikasi study plan berfungsi sebagai panduan penting bagi tim pengembang dan pemangku kepentingan. Secara dokumen dan tujuan utama yaitu panduan tim menjadi panduan tunggal bagi tim pengembang dalam memahami struktur sistem dan interaksinya. Dasar keputusan yaitu menjadi dasar untuk pengambilan keputusan desain teknis dan evaluasi konsistensi implementasi. Untuk fasilitasi komunikasi yaitu memfasilitasi komunikasi desain sistem kepada stakeholder, project sponsor, dosen pembimbing. Cakupan dan audiens dokumen. Cakupan aplikasi study plan yaitu aplikasi klien Android melalui Kotlin atau Java di Android Studio. Backend service dan database berbasis Firebase atau yaitu authentication, first-store, cloud machines. Selanjutnya ada interaksi dan alur data antar komponen. Dokumen ini tidak mencakup detail implementasi kode tingkat rendah, konfigurasi server Firebase secara mendalam dan atau rencana pengembangan untuk platform iOS. Selanjutnya ada definisi, akronim, dan referensi. Definisi dan akronim. Kalau SAD itu yaitu software arsitektur dokumen. Kalau SRS itu software requirement specification. Kalau UI atau UX yaitu user interface atau user experience. Kalau API itu application programming interface. Kalau SDK itu software development kit. Kalau CRUD itu create, read, update, dan delete.
Kalau VCM itu Verbase Cloud Message, yaitu notifikasi fast. Kalau Firestore, NoSQL database dari Firebase. Kalau selanjutnya ada out, yaitu Firebase Authentication. Selanjutnya ada client side, yaitu kode di perangkat pengguna Android. Untuk terakhir ada server side, itu layanan di cloud atau Firebase. Implementasi arsitektur atau view modelnya. Arsitektur aplikasi saat deploy direpresentasikan menggunakan kombinasi 4 view dari 4 plus 1 view model oleh Philips Kirsten. Logical view-nya itu modelkan struktur statis sistem menggunakan kelas diagram. Kalau use case view-nya berfungsi sebagai pengikat yang menghubungkan keempat view tersebut dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada process view yaitu memodelkan alur eksekusi dan interaksi runtime menggunakan sekuensi dan activity diagram. Selanjutnya ada implementation view, yaitu memodelkan organisasi modul perangkat lunak menggunakan package atau komponen diagram. Selanjutnya ada development view, memodelkan mapping perangkat lunak ke struktur fisik menggunakan development diagram. Selanjutnya ada tujuan dan batas arsitektur, yaitu tujuan arsitekturnya modularitas dan maintainability. Sistem terbagi menjadi modul-modul usually komplit untuk pengembangan dan perawatan mudah. Yang kedua ada responsiveness, yaitu aplikasi memberikan umpan balik visual dalam waktu kurang dari 1 detik untuk operasi CRUD lokal. Yang ketiga ada offline servability, itu aplikasi dapat beroperasi tanpa koneksi internet dengan sinkronisasi otomatis saat online. Yang keempat ada scalability, itu backend menggunakan Firebase untuk menangani peningkatan jumlah pengguna. Kelima ada security, yaitu data pengguna diamankan dengan autentikasi wajib dan aturan keamanan ketat. Selanjutnya ada batasan arsitektur, yaitu teknologi, yaitu klien wajib Android, backend wajib Firebase BAS. Tim dan jadwal. Tim ada 5 mahasiswa, pengembangan selesai 6 minggu. Biaya menggunakan paket Firebase gratis dengan batasan kuota. Perangkatnya target minimum Android. Ini ada use case view, realisasi manage tasks. Untuk itu ada DUS 1.1 add new text online atau offline. Pengguna menambahkan tugas, sistem menyimpan secara lokal, jika online sinkronisasi ke Firestore. Jika offline, data disimpan di cache lokal dan antrikan untuk sync. Untuk DUS 1.2 sync pending text. Itu background proses. Saat koneksi tersedia, sistem otomatis mengirimkan tugas yang tertunda di cache lokal ke Firestore. Logical view-nya kelas-kelas intinya itu diagram kelas untuk keseluruhan sistem mengidentifikasi entitas utama dan interaksinya, yaitu ada user, email, nama, metode, dan login logout. Untuk teksnya ada teks title, description, cursor, due date, priority is complete, user, group, metode. Untuk start groupnya ada group name, invite code by, metode, dan generate invite code add member. Untuk reminder schedule-nya ada itu reminder, text, trigger time, metodenya melalui schedule notification dan cancel notification.
Untuk implementasi CPU-nya subsystem and layer itu bisa dilihat di sini langsung untuk CUI dan data data layernya. Selanjutnya ada deployment dan data view. Deployment view menggambarkan bagaimana desain sistem diimplementasikan ke entitas dunia nyata. Diagram dalam tampilan ini menunjukkan bagaimana bagian-bagian abstrak memetakan ke sistem yang diterapkan. Data view itu model data persisten. First store database. Collection user. Dokumen for user. User atau email. Selanjutnya ada collection text, yaitu dokumen for text file sesuai kelas text. Selanjutnya ada collection group, dokumen for group. Selanjutnya ada aturan keamanan hanya user yang login yang bisa share di teks miliknya atau group. Selanjutnya ada SQL lokal untuk menyimpan data offline dan sinkronisasi. Study plan untuk pendamping akademik utama Anda. Sebenarnya di Study Plan, aplikasi manajemen tugas berbasis Android yang dirancang dengan cermat untuk mahasiswa, dibuat untuk meramping kehidupan akademik Anda. Study Plan memperdayakan Anda untuk dengan mudah merekam, mengatur, memantau semua tugas kuliah Anda di berbagai mata pelajaran, semuanya dalam satu platform yang intuitif. Dengan fitur seperti pengingat dengan waktu otomatis, pengelompokan prioritas, manajemen tugas kelompok kolaboratif, dan statistik visual yang mendalam. Study Plan adalah alat penting Anda untuk meningkatkan produktivitas dan memastikan penyerahan tugas tepat waktu. Antamuka modern dan intuitif yang mematuhi prinsip-prinsip desain material manajemen pengalaman yang mulus dan ramah pengguna. Untuk gambaran umum tujuan dokumen yang tentang produk ini, Studyplan adalah aplikasi manajemen tugas akademik berbasis Android untuk mahasiswa yang dirancang untuk mengatur dan memantau tugas kuliah, meningkatkan produktivitas, dan mencegah keterlambatan pengumpulan melalui fitur-fitur seperti pengingat, pengelompokan prioritas, dan statistik visual. Tujuan manual ini yaitu manual pengguna ini menyediakan panduan komprehensif bagi pengguna akhir mahasiswa tentang cara menginstal, memahami, dan menggunakan semua fitur dalam aplikasi StudyPen. Ini dirancang agar mudah diakses oleh pengguna dari semua perangkat dengan keahlian teknis. Tiga ada struktur dokumen. Dokumen ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu pendahuluan aplikasi, informasi umum yang mencakup persyaratan sistem, dan manual terperinci yang menyediakan panduan langkah demi langkah untuk setiap fitur inti study plan. Selanjutnya ada definisi dan referensi utama, yaitu definisi dan akronim tugas. Aktivitas akademik yang diberikan oleh dosen. Untuk tenggat waktu, waktu akhir pengumpulan tugas, CRUD yaitu create, write, update, dan delete. Atau yaitu operasi data dasar. Selanjutnya ada Firebase, platform backend berbasis cloud untuk penyimpanan data dan notifikasi. Selanjutnya ada notifikasi fast, peringatan yang muncul di bila notifikasi perangkat Android. Dan terakhir ada prioritas tingkat kepentingan tugas. Misalnya tugas itu terbagi menjadi tiga, tinggi, sedang, atau rendah. Untuk referensinya itu melalui piagam proyek dan rencana proyek aplikasi The Plan. Selanjutnya ada spesifikasi persyaratan perangkat lunak, SRS, aplikasi The Plan, dokumentasi pengembangan Android, dan dokumentasi purpose-nya. Untuk persyaratan sistem untuk study plan, yaitu ada kompatibilitas perangkat, membutuhkan smartphone atau tablet yang menjalankan Android versi 8.0 Oreo atau yang lebih baru untuk perform optimal akses itu penuh. Selanjutnya ada konektivitas internet. Koneksi internet sangat penting untuk fitur-fitur seperti sinkronisasi data, kalibrasi data, tugas, dan menerima notifikasi. Kalau akses offline tersedia untuk melihat daftar tugas yang sudah ada. Untuk ruang penyimpanan diperlukan minimal 50 MB penyimpanan internal untuk instalisasi aplikasi dan caching data pengguna memastikan operasi yang lancar. Kalau akun Google diperlukan untuk proses pendaftaran dan login, serta untuk sinkronisasi data yang lancar dengan layanan Firebase.
Selanjutnya ada izin aplikasi yang diperlukan. Untuk kirim notifikasi, yaitu izin yang ini sangat penting agar Sadipen dapat mengirimkan pengingat dengan waktu dan peringatan penting lainnya secara tepat waktu, memastikan Anda tidak perlu melewatkan pengiriman tugas. Selanjutnya ada izin untuk akses penyimpanan. Karena di sini izin ini opsional dan akan digunakan jika fitur di masa mendatang memungkinkan untuk melampirkan file atau dokumen ke tugas atau meningkatkan kemampuan organisasi Anda. Selanjutnya ada izin untuk akses jaringan. Penting untuk sinkronisasi data, fitur kalibrasi, dan menerima pembaruan. Memastikan data Sadiplan Anda selalu terkini dan dapat diakses di seluruh perangkat. Selanjutnya ada untuk pertama memulai pendaftaran dan masuk. Pertama ada daftar akun baru. Cara-cara yang pertama yaitu buka aplikasi Sadiplan, pilih daftar atau buat akun baru, masukkan email yang valid dan kata sandi yang baru, yang kuat, klik daftar. Dan selanjutnya verifikasi email melalui tautan yang dikirim jika diperlukan. Selanjutnya jika sudah membuat akun, masuk ke akun yaitu membuka aplikasi Sadiplan, masukkan email dan kata sandi yang terdaftar tadi, klik tombol masuk dan Anda akan diarahkan ke dashboard utama. Untuk manajemen tugasnya yaitu buat, baca, perbarui, dan hapus. Yang pertama ada tambah tugas baru. Dari dashboard, ketuk plus, isi formulir, yaitu buat judulnya, deskripsinya, mata kuliah, dengan waktu prioritas. Baru selanjutnya ketuk simpan. Selanjutnya kita beralih ke lihat daftar tugas, yaitu dashboard menampilkan tugas. Gunakan filter untuk mengurutkan berdasarkan mata kuliah, berdasarkan prioritas, atau dengan waktu yang diperlukan. Selanjutnya kita bisa membuat edit tugas, yaitu tekan lama tugas, pilih edit atau ubah data, ketuk perbarui untuk menyimpan perubahan. Selanjutnya kita ke hapus tugas. Tekan lama tugas, pilih hapus, konfirmasi penghapusan di pop-up. Untuk prioritas dan pengingat, yaitu atau prioritas. Tetapkan tingkat prioritas tinggi, sedang, atau rendah saat membuat atau mengedit tugas untuk menyoroti kepentingan tugas tadi. Selanjutnya ada aktifkan pengingat. Saat menetapkan tenggat waktu, sistem akan meminta aktifkan pengingat. Pilih ya untuk mengaktifkan notifikasi. Selanjutnya ada konfigurasi waktu pengingat. Sesuaikan waktu notifikasi, misalkan 1 hari sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya melalui pengaturan aplikasi untuk peringatan yang dipersonalisasi. Selanjutnya ada fitur kolaborasi grup. Buat grup kolaborasi, arahkan ke kolaborasi atau grup tugas. Ketuk, buat grup baru, beri nama grup Anda misalkan grup proyek MPPL5. Bagikan kode grup yang dihasilkan dengan anggota. Selanjutnya gabung grup, buka menu kolaborasi, pilih gabung grup, masukkan kode grup yang diberikan oleh pemilik grup yang menjadi anggota tadi sebelumnya. Selanjutnya ada tambahkan tugas ke grup. Di dalam grup, ketuk tambahkan tugas grup. Isi detail tugas. Tugas ini akan terlihat oleh semua anggota grup, menumbuhkan tanggung jawab bersama. Selanjutnya, statistik dan pelacakan kemajuan. Akses terbagi menjadi 3. Yang pertama ada akses dashboard statistik. Dari menu utama, pilih statistik atau kemajuan saya untuk melihat gambaran umum kinerja akademik Anda. Selanjutnya ke interpretasi grafik. Layar menampilkan bagian file yang menunjukkan rasio tugas selesai PS belum selesai versus belum selesai, bersama dengan grafik batang yang menggambarkan tugas per mata kuliah. Selanjutnya yang ketiga ada filter periode. Gunakan opsi untuk memfilter statistik berdasarkan periode waktu tertentu, mingguan, bulanan, atau per semester, untuk wawasan mendetail tentang kemajuan Anda. Dokumentasi pengujian penerimaan pengguna. Aplikasi pengelola tugas mahasiswa. Dokumen ini merinci hasil pengujian penerimaan pengguna.
untuk aplikasi pengelolaan tugas mahasiswa. UAT ini dilakukan untuk memastikan bahwa aplikasi memenuhi persyaratan pengguna dan berfungsi sesuai harapan dalam skenario dunia nyata. Data pengujiannya tanggal mulai 6 Oktober 2025, tanggal selesai 3 Desember, diuji oleh Nesya Lusujaya. Pengujian ini dilakukan oleh Nesya Lusujaya seorang mahasiswa dengan nomor identifikasi 2022-110061 selama periode 2 bulan untuk memastikan cakupan pengujian yang komprehensif. Skenario uji kasus. Yang pertama, login mahasiswa. Itu yang pertama, buka aplikasi. Hasil yang diharapkan aplikasi terbuka menampilkan pemulir login. Hasil aktual yaitu aplikasi terbuka dan menampilkan pemulir login. 1.2 yaitu memasukkan kredensial benar. Hasil yang diharapkan sistem mengizinkan penggunaan login dan masuk ke dashboard utama. Hasil aktualnya sistem mengizinkan penggunaan login dan masuk ke dashboard utama. 3. Masukkan kredensial salah. Hasil yang diharapkan sistem menampilkan pesan kesalahan login. Hasil aktual sistem menampilkan pesan kesalahan login. Pengujian login berhasil memverifikasi fungsionalitas login yang benar, termasuk penanganan kredensial yang valid dan tidak valid. Aplikasi menunjukkan perilaku yang diharapkan dalam semua skenario login. Untuk skenario uji kasus kedua yaitu tambah tugas baru. Yang pertama, klik tambah tugas. Hasil yang diharapkan sistem menampilkan formulir input tugas baru. Hasil aktual sistem menampilkan formulir input tugas baru. Yang kedua yaitu isi data tugas. Hasil yang diharapkan data tugas dapat diinput judul, deskripsi, mata kuliah dengan waktu dan prioritas. Hasil aktual data tugas dapat diinput. Yang ketiga, klik simpan. Hasil yang diharapkan data tugas tersimpan ke database dan tampil di daftar tugas. Hasil aktual data tugas tersimpan ke database dan tampil di daftar tugas. Fungsionalitas penambahan tugas baru berjalan dengan baik. Pengguna dapat dengan mudah memasukkan detail tugas dan menyimpan, yang kemudian muncul di daftar tugas utama. Selanjutnya, skenario uji kasus ketiga yaitu edit data tugas. Yang pertama, pilih tugas. Hasil yang diharapkan data tugas tampil di formulir. Hasil aktualnya yaitu data tugas tampil di formulir. Untuk yang kedua, ubah data. Hasil yang diharapkan sistem menerima perubahan data. Hasil aktual sistem menerima perubahan data. Yang ketiga, klik update. Hasil yang diharapkan data tugas berhasil diperbarui di database. Hasil aktual data tugas berhasil diperbarui di database. Proses pengeditan tugas berfungsi dengan lancar. Pengguna dapat memilih tugas, memodifikasi detailnya, dan menyimpan perubahan yang tercermin secara akurat dalam database. Selanjutnya, uji kasus keempat, hapus data tugas. Yang pertama, pilih tugas. Hasil yang diharapkan data tugas terpilih. Hasil aktual data tugas terpilih. Yang kedua, klik hapus. Hasil yang diharapkan sistem menampilkan konfirmasi penghapusan. Hasil aktual sistem menampilkan konfirmasi penghapusan. Dan yang ketiga, konfirmasi hapus. Hasil yang diharapkan data tugas terhapus dari database. Hasil akhir, data tugas terhapus dari database. Fungsionalitas penghapusan tugas berfungsi sesuai harapan, dengan sistem meminta konfirmasi sebelum menghapus data secara permanen. Selanjutnya ada skenario uji kasus kelima, yaitu pencarian data tugas. Yang pertama, isi kata kunci pencarian. Hasil yang diharapkan sistem menampilkan data tugas sesuai kata kunci. Hasil aktual, sistem menampilkan data tugas sesuai kata kunci. Yang kedua, yaitu kosongkan kolom pencarian. Hasil yang diharapkan sistem menampilkan semua data tugas. Hasil aktualnya yaitu sistem menampilkan semua data tugas. Untuk skenario uji kasus ke-6 yaitu filter data tugas. Yang pertama, pilih filter prioritas tertinggi. Hasil yang diharapkan sistem menampilkan hanya tugas dengan prioritas tertinggi. Hasil aktual, sistem menampilkan hanya tugas dengan prioritas tertinggi. Yang kedua, pilih filter belum selesai. Hasil yang diharapkan sistem menampilkan hanya tugas dengan status belum selesai. Hasil aktualnya sistem menampilkan hanya tugas dengan status belum selesai. Fungsionalitas filter memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menyaring tugas berdasarkan kriteria seperti prioritas dan status penyelesaian.
meningkatkan kemampuan manajemen tugas. Untuk skenario uji kasus ketujuh, yaitu notifikasi pengingat, yaitu buat tugas dengan tenggat waktu besok. Hasil yang diharapkan, sistem mengirim notifikasi 1 hari sebelum tenggat waktu. Hasil aktual, sistem mengirim notifikasi 1 hari sebelum tenggat waktu. Sistem notifikasi berfungsi dengan baik, mengirim pengingat tepat waktu untuk tugas-tugas yang akan datang, yang sangat penting untuk membantu pengguna tetap pada jalurnya. Skenario uji kasus ke-8 yaitu logout. Klik tombol logout, hasil yang diharapkan sistem kembali ke halaman login. Hasil aktual, sistem kembali ke halaman login. Untuk fungsionalitas logout berjalan dengan sempurna, mengarahkan pengguna kembali ke halaman login, memastikan keamanan dan privasi data pengguna. Secara keseluruhan, aplikasi pengulangan tugas mahasiswa memenuhi semua persyaratan kuat yang diuraikan, menunjukkan fungsionalitas yang kuat dan pengalaman penggunaan yang intuitif.